Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan afdala syuhur wa ajzala lis-sha'imin afdalal ujur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin afdala man shalla wa shama wattaqa fakana huwal abdus syakur. وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه بإحسان إلى يوم النشور أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh, as-saimin was-saimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini alhamdulillah kita akan melaksanakan puasa Ramadan pada tahun ini hari yang ke-6. Betul kan Ibu? Di Indonesia ini paling gampang Ibu-ibu. Puasa itu sudah hari yang keberapa? Tidak usah kita pakai hitungan quick count. Tinggal kita lihat saja saf salat tarawih. Kalau saf salat tarawihnya masih penuh, apalagi di beberapa masjid sampai ke pelataran, artinya puasa baru 5 hari. Tapi kalau saf salat tarawihnya sudah mulai maju, mohon yang baca Quran dihentikan dulu, karena taklim itu lebih afdal dari baca Quran. Kalau salat tarawihnya sudah mulai maju safnya, berarti puasa sudah 10 hari. Kalau salat tarawihnya safnya sudah lebih maju, 2 saf tinggal, artinya Ramadan sudah 20 hari. Kalau salat tarawihnya betul-betul 2 saf, 1 imam, 1 makmum, berarti ibu-ibu siap-siap besok lebaran. Itu aja, nggak usah pakai quick count Pak, atau real count. Kita lupakan aja itu. Ya Kak Misri ya, quick count, real count. Gampang. Karena kenapa? Karena potret puasa tarawih di bumi Indonesia ini begitu potretnya. Awal Ramadan semangat, pertengahan Ramadan sudah mulai kendor, akhir Ramadan sudah mulai lemes. Yang rame Bapak Ibu sekalian adalah mall. Itu yang rame Pak. Miris kan Pak? Saya jujur Pak, kalau ke mall ngantar istri, ngantar anak pada maghrib kecuali kadang-kadang ada buka puasa ya kan. Itu risih Pak. Mikir kata ya Allah, orang tarawih semua kok saya keluyuran di mall. Ini potret tarawih kita. Yang lebih miris lagi Bapak Ibu sekalian, ini belum masuk materi. Nah, biar nggak ngantuk masuk saya. Yang lebih miris lagi Bapak Ibu, salat tarawih di kita ini menjadi catatan, tulisan, potret salat tarawih di bumi Indonesia. Yang pertama apa katanya Pak komennya? Salat tarawih di Indonesia itu walaupun muslim terbesar di dunia, adalah seperti ekor tikus. Tahu ekor tikus kan Pak? Ekor tikus itu yang gede yang mana Pak? Ujung apa pangkal? Pangkal. Ujungnya kecil kan Pak? Nah, bahkan kalau ibu tikus lari, pas ujungnya kelihatan, itu nggak kelihatan lagi dia. Salat tarawih di bumi Indonesia itu seperti batang tebu. Pangkalnya manis, ujungnya hambar. Betul kan Ibu? Nah, kita koreksi aja. Mudah-mudahan tahun ini enggak seperti itu. Yang lebih miris lagi Bapak-Ibu sekalian,
yang lebih miris lagi, itu ditonton oleh orang luar. Salat tarawih tercepat di dunia. Juaranya Indonesia. Salat tarawih 23 rakaat hanya selesai 7 menit. Imam kemana, makmum kemana. Fatihahnya gimana bacanya. Ini kan miris, Pak. Kok Ramadan seperti ini gitu. Nggak paham saya, Pak. Bahkan yang lebih menjadikan lagi ada TikTok, ibu-ibu. Saya baru tonton kemarin. Ada yang ngirim ke saya. Anak-anak pakai jilbab, cewek lagi, 2. Cewek salat tarawih berdua. Satu di depan, satu imaman dia berdua ini. Tapi TikTok. Jadi ketika dia salat tarawih, itu enggak ruku, enggak sujud. Jadi badannya dibungkukin. Main-main itu, Pak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Padahal bulan suci Ramadan ini, Bapak Ibu sekalian, bulan yang sangat-sangat istimewa. Kalau betul-betul Bapak Ibu sekalian, ada di YouTube saya itu, saya sendiri nggak tahu waktu itu, masuk YouTube, padahal saya nggak tahu kalau dimasukin YouTube. Gitu. Kalau kita baca Bapak Ibu sekalian, dari ayat Al-Quran, dari hadisnya, dari apa yang disampaikan oleh para sahabat, Ramadan ini kalau kita isi dengan benar-benar, insya Allah Ramadan ini menghantarkan kita menjadi penghuni surga Allah. Ini yang Allah inginkan sebenarnya, Pak. Makanya ibadah di bulan suci Ramadan ini Allah lipat gandakan berlipat-lipat ganda. Dalam hadis qudsi. Tahu hadis qudsi kan Ibu? Nah, hadis qudsi artinya lapasnya dari Nabi, maknanya dari Allah. Kalau hadis lafaznya dari Nabi, maknanya dari Nabi. Kalau Al-Quran lafaznya dari Allah, maknanya dari Allah. Nah, dipahami. Biar kita rajin pengajian, biar ada ilmu. Dalam hadis qudsi, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shawmu li wa ana ajzi bihi." Ini kata Allah. Ya Muhammad, jangan engkau batasi pahala ibadah umatmu di bulan Ramadan. Kalau di dalam hadis lain, Bapak Ibu sekalian, pahala ibadah kita itu minimal 10. Minimal itu. Minimal. Ibu baca Al-Quran. Kata Nabi di dalam hadis, tidaklah seseorang itu membaca Al-Quran. Alif, Lam, Mim. Nah, berapa huruf Ibu? 3. Kata Nabi, alifun harfun, wa mim harfun, wa lam harfun. Alif 1 huruf, mim 1 huruf, lam 1 huruf. Setiap huruf itu minimal pahalanya 10. Minimal itu. Jadi kalau 3 huruf, berapa? Kalau ibu baca Quran di bulan Ramadan ini 1 juz, nggak tahu berapa hurufnya, kali 10. Lebih ikhlas lagi kita melaksanakan ibadah 70 lipat ganda. Lebih ikhlas lagi kata Nabi 70.000 lipat ganda. Subhanallah. Illa saum kata Nabi, kecuali puasa ya Muhammad, jangan kau batasi. Kenapa kata Allah as-saumu li? Nah, dengarin ini Bu. Sekali lagi mohon yang baca Quran supaya konsen ke sini. As-saumu li kata Nabi. Kenapa? Karena puasa itu milikku. Subhanallah. Puasa itu milikku kata Allah. Wa ana ajzi bihi. Akulah yang akan memberikan pahala
kepada orang yang berpuasa dan melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Nah, ibu-ibu, seluruh rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan ini Allah lipat gandakan berlipat-lipat ganda. Enggak ada batasan pahalanya. Walillahil matsalul a'la. Kalau saya umpamanya menjanjikan, ini kata guru saya di Mekah dulu, tapi enggak bisa dibandingkan manusia dengan Allah. Makanya ketika kita membandingkan sesuatu dengan Allah, walillahil matsalul a'la. Itu kita mulai, Pak. Jadi Allah itu lebih tinggi daripada kita membandingkan. Nah, ini yang diajarkan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Contoh. Saya bilang sama Pak Misri, Kanda, nanti insya Allah bulan depan itu saya mau sedekah. Umpamanya. Pak Misri udah ngukur, sekelas Pak Ustadz Mahmudin ini hanya dosen biasa, nggak akan gede-gede amat. Kenapa, Pak? Karena yang memberikan itu ukuran yang memberi, yang diberikan. Tiba-tiba kata gubernur, saya akan mengeluarkan sedekah tahun ini sekian. Pastilah kan Ibu, bayangan kita sekelas gubernur. Sekali lagi, walillahil matsalul a'la. Tiba-tiba sekelas pengusaha, kakap yang ada di Indonesia ini, orang kaya betul, hartanya sampai 700 triliun. Dan itu enggak banyak, Pak. Orang-orangnya pun kita tahu semua lah kira-kira. Dia menjanjikan sesuatu, Pak. Dia ngeluarkan uang 1 triliun aja, enggak ada apa-apanya, enggak ketahuan dia, disangkanya kecil. Bagaimana Bapak Ibu sekalian, kalau yang memberikan janji itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha segala-galanya. Tuh. Ini tujuannya apa Bapak Ibu sekalian? Supaya, sebenarnya tadi materi saya sudah saya siapkan materi tentang maqasid tujuan puasa sebenarnya. Tapi karena ini masih awal Ramadan, saya ingin memotivasi Bapak Ibu sekalian untuk memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Bahkan kata ulama Bapak Ibu, ketika kita itu masuk Ramadan, nggak usah kita ngukur berapa usia kita. Ini karena usia masih 30, yakin betul Ramadan tahun depan masih ketemu. Ya kan Pak? Usia 40, yakin betul. Padahal nggak ada jaminan. Makanya kata ulama Bapak Ibu sekalian, ketika kamu masuk Ramadan, karena Ramadan itu sangat mulia, sangat agung, pahala Allah lipat gandakan ketika masuk Ramadan. Kamu bayangkan, siapa tahu Ramadan tahun depan nggak ketemu lagi. Jangan Bapak Ibu ngebayangin, tahun depan masih Ramadan. Ya kan? Sama dengan orang berangkat haji. Kenapa orang haji itu semangat betul ibadahnya? Karena dia ngebayangin, walaupun dia banyak duit, daftar 17, 30 tahun baru berangkat. Makanya ya Allah, kapan lagi mau kesini? Dimanfaatkan waktunya. Nah begitu juga Bapak sekalian, dengan bulan suci Ramadan. Ramadan ini pasti berakhir. Ramadan ini pasti berakhir, Pak. Ini hari ini udah hari ke-6. Ya kan Ibu? Apalagi kalau dia PNS, udah berbunga-bunga dia kan. Kenapa? Karena pengumuman Menteri Keuangan Kak Misri udah keluar ya kan. Pensiunan juga dapat katanya. Nah, udah nunggu-nunggu, nggak terasa namanya ditunggu itu kan cepet. Nunggu-nunggu gitu. 6, 7, 8, 9, berakhirlah Ramadan. Berakhirlah Ramadan. Saya baca di dalam hadis, Bapak Ibu sekalian. Ketika besok kita lebaran, Ramadan itu bicara. Ramadan itu bicara. Apa kata Ramadan ketika akhir Ramadan nanti Bapak Ibu sekalian, pas kita mau takbiran. Wada'an ya ummat Muhammad, ini kata Ramadan. Selamat jalan wahai umat Muhammad. Ngangkat tangan dia, Pak. Selamat jalan, bye-bye, goodbye. Goodbye masjid apa namanya? Al-Iman. Ya kan?
Ini kata Ramadan, ibu-ibu sekalian, yang harus kita sadari betul. Wada'an ya ummata Muhammad. Selamat jalan wahai umat Muhammad, kata Ramadan. Cuman kita nggak ngelihat Ramadan tuh gini tangannya. Kalau gini tangan Ramadan, kabur semua kita kan ibu. Nah, apa kata Ramadan? Wada'an ya ummata Muhammad. Selamat jalan wahai umat Nabi Muhammad. Selama bumi Allah ini masih ada, kiamat belum terjadi, setiap tahun, kata Ramadan, aku akan datang. Tahun depan saya datang, kata Ramadan. Nah, Pilpres tahun 2029 mah datang lagi aku katanya. Tapi pertanyaannya, apakah Anda tahun depan bisa bertemu dengan Ramadan? Apa jawabannya ibu? Wallahu a'lam. Nggak tahu kita ibu-ibu. Apakah kita tahun depan bisa berjumpa dengan Ramadan? Sekelas Imam Masjidil Haram, Sudes, Surem, Subail, itu kalau terawih itu Pak doanya, cuman karena kita banyak nggak paham Pak. Apa doa mereka baca Pak? Allahumma a'id alaina Ramadan a'waman adidah wa umuran mazidah. Ini yang dibaca. Ya Allah, pertemukan kami kembali dengan Ramadan, pertemukan kami dengan Ramadan dalam keadaan panjang umur, sehat walafiat. Kangen dia dengan Ramadan. Sama dengan orang haji tawada. Sana dengan haji tawaf wada. Makanya ibu-ibu sekalian, ketika Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan, mari kita isi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Di antaranya ibu-ibu, kita isi malamnya dengan salat tarawih. Jangan dibawa malas. Yuk bu, salat tarawih, nggak apa, papa aja, ibu di rumah aja. Nah, insya Allah besok mama yang tarawih. Pas besok, ayo mah berangkat ke masjid. Nggak usah, besok lagi. Besok lagi. Benar. Apalagi salat tarawih di kita ini subhanallah, luar biasa. Saya belum menemukan salat tarawih di Lampung ini walaupun 23 rakaat sampai 1 jam. Kemarin saya salat tarawih, enggak jadi imam enggak. 11 rakaat, saya hitung persis, hanya 15 menit. 15 menit mah. Ayatnya apa? Langganan. Yang ayat 12 itu. Wal asri idza jaa qulhu. Itu pun Bapak Ibu sekalian, sudah ayatnya pendek-pendek, bacanya pun ngebut. Ada masjid baca Fatihahnya sekali napas. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin amin, selesai. Baca ayatnya apalagi? Padahal ya enggak usah terlalu ngebut lah. Kalau kayak Imam Masjidil Haram itu karena dia ayatnya 1 malam 1 juz, jadi di Masjidil Haram. Rata-rata di Arab itu 1 malam 1 juz. Saya dulu pernah waktu kuliah di Jordan, diminta jadi imam. Saya jadi imam Pak waktu di Jordan itu. Di Saudi belum berani saya. Saya jadi imam. Mahmud, taqaddamal imam. Kata Mahmud, la, saya bilang, ada talib, saya mahasiswa, kamu syekh. Enggak, taqaddam. Jadi imam, iqra' wa hajjuz katanya, 1 juz. Saya bilang saya enggak hafal Quran 1 juz. Imsikul Quran katanya. Saya dikasih Quran kecil itu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim habis Fatihah. Baca itu 1 juz, Pak. Sambil baca begini. Boleh enggak? Boleh. Nah, kenapa? Karena salat sunnah itu, Pak, ada sedikit kelonggaran. Ada sedikit kelonggaran. Itu kalau ibadah sunnah. Nih ibu-ibu, umpamanya salat zuhur, kaki nggak sakit, badan sehat. Tiba-tiba ibu salat zuhur duduk, sah nggak? Nggak sah. Tapi ibu kalau salat sunnah duduk, boleh nggak? Boleh. Nah, kenapa? Karena salat sunnah itu ada beberapa kelonggaran. Di kita ini Bapak Ibu sekalian, salat tarawihnya jumlahnya sudah sedikit, bilangannya, ayatnya pun pendek,
bacanya pun cepat. Nah, yang rame di kita ini Bapak-Ibu sekalian, perdebatan tentang rakaat salat tarawih. Rame sampai sekarang ke saya. Yang benarnya berapa Pak Ustadz salat tarawih ini katanya. Saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, di Madinah itu dulu Pak, di Madinah itu dulu salat tarawihnya 40 rakaat, arba'ina rakaat. 40 rakaat Pak salat tarawihnya. Coba Pak. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, tidak perlu kamu perdebatkan rakaat salat tarawih, enggak perlu. Kenapa? Karena salat tarawih itulah hududalaha. Salat sunnah itu tidak ada batasan. Kalau salat zuhur, salat fardu, Pak, Bapak semangat betul salat subuh. Karena imamnya enak umpamanya. Udah Pak ya, salat subuh hari ini kita tambah aja 3 rakaat. Boleh nggak Pak? Nggak boleh Pak. Salat zuhur karena semangat betul, ya kan Pak? Jadi 5 rakaat. Nggak boleh. Tapi kalau salat sunnah, boleh. Tapi tadi, kalau kita salat sunnah, rakaatnya sedikit, kalau bisa ayatnya agak panjang. Yang kedua, bacanya agak tartil. Jangan sudah rakaatnya sedikit, ayatnya pendek, bacanya juga ngebut. Ini penting Bapak Ibu sekalian, kita betul-betul memanfaatkan waktu ketika Allah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Karena tidak semua orang Bapak Ibu sekalian bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian. Bulan suci Ramadan ini Bapak Ibu banyak sekali disematkan namanya. Di antaranya Ramadan. Ini yang paling populer. Apa namanya Ibu? Ramadan. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, Syahru Ramadan, alladzi unzila fihil Quran. Kenapa bulan ini Bapak Ibu sekalian dinamakan dengan Ramadan? Ingetin nih. Kenapa bulan ini dinamakan dengan Ramadan? Karena penamaan bulan di dalam Hijriah itu tergantung dengan kondisi situasi. Zulhijjah. Kenapa dinamakan Zulhijjah, Pak? Karena di sana bulan itu dilaksanakan haji. Nah, bulan ini dinamakan dengan Ramadan. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Ramadan itu terambil dari akar kata ramda. Ramda. Apa ti ramda, Pak? Yang pertama, ramda itu artinya cuaca yang sangat panas sekali. Dinamakan ramda itu, Pak. Yang kedua, ramda artinya bara api yang warnanya biru itu dinamakan dengan ramda. Oke, Ibu? Makanya bulan ini dinamakan dengan Ramadan. Kenapa? Biasanya di Arab itu Ramadan ini jatuh pada cuaca yang sangat ekstrim. Cuaca yang sangat panas. Kalau lagi musim panas maksudnya. Kalau lagi musim dingin Pak Ustadz, masa langsung muter dia. Tapi biasanya jatuh pada cuaca yang sangat panas. Saya ingat betul Bapak sekalian, waktu saya sekolah di Mekah, tahun 85, 86, 87, sampai 2000 lah. Subhanallah Pak. Cuaca di sana di bulan Ramadan sampai 53 derajat Pak. Sampai 53 derajat di bulan Ramadan. Sudah cuacanya panas, waktu puasanya pun lebih panjang Pak, 15 jam. 15 jam Pak. Makanya bulan ini dinamakan dengan Ramadan. Kemarin ada teman saya cerita, Pak Ustadz, ada beberapa saudara kita ini, ya nggak usah saya sebut profesinya lah. Hari pertama dia semangat betul puasa. Dan betul ini Pak, ada surveinya.
Hari kedua, ketiga, keempat nggak puasa lagi, Pak. Kapan dia puasa? Hari ke-15. 16, 17, nggak puasa, Pak. Kapan dia puasa? Hari terakhir, Pak. Kalau nggak 29, 30. Jadi 1 bulan Ramadan itu puasanya berapa hari? 3 hari. Alasannya kenapa, Pak? Karena dia pekerja keras. Karena profesinya pekerja keras. Saya bilang, Pak, waktu saya di Mekah dulu, tahun 85-86, itu sedang pengerjaan terowongan di Mekah itu besar-besaran, Pak Misri. Itu Raja Fahad. Pokoknya terowongan di Mekah itu, Pak, semuanya itu dibikin di zaman Raja Fahad. Saya tinggal tuh di Misfalah. Di Misfalah itu ada beberapa terowongan, kanan, kiri, semuanya terowongan. Pekerjaannya dari mana, Pak? Dari Afrika, dari Pakistan, dari Afghanistan. Salatnya yang di Misfalah itu di masjid kami, Pak, salatnya. Saya ngeliat langsung, Pak, jam 8 itu sampai jam berapa, Pak? Sampai Zohor mereka baru berhenti. Panas nggak, Pak? Panas. Panas betul, Pak. Kita dalam ruangan AC aja panas, apalagi dia di atas gunung. Kalau di kita kan enak, Pak, bisa teduh di pohon. Di sana mana ada pohon, Pak? Teduh di mana mereka? Panas terik itu, Pak. Salatlah Pak saya jadi imam. Habis salat, di sana kan nggak ada salaman, nggak ada zikir, Pak. Zikirnya masing-masing habis salat. Nah, habis itu duduk dia sebentar, Pak, di pojok itu. Saya datangin, "Kif halak Muhammad? Apa kabar?" "Baik, alhamdulillah." Saya tanya, iseng saya nanya itu. "Ente shaim?" saya bilang. Saya nanyanya dengan penuh sopan santun. "Ente shaim? Kamu puasa enggak?" Saya tanya orang Afrika itu, yang hitam itu. Ketika saya tanya "Ente shaim?" matanya langsung merah, dia marah besar. Katanya. Malu, nggak boleh nanya gitu. Lala Asif, maaf saya bilang. Saya nanya begitu, karena saya lihat dari pagi kamu kerja, panas terik. Maka saya nanya, kamu puasa enggak? Saya bilang. Malu, nggak boleh nanya gitu. Apa kata dia jawab, dia minta? "Ya Syekh," katanya. Syekh, dia manggil saya Syekh katanya. "Gimana kita nggak puasa walaupun sekarang panas betul sekarang ini? Tadzakkar inta," katanya. "Kamu ingat nggak? Neraka itu jauh lebih panas dari panasnya kota Mekah." Coba, Pak. Kalau kamu tanya, puasa enggak? Kalau bilang enggak puasa, karena cuaca panas terik begini, tadzakkar, ingat katanya, neraka itu jauh lebih panas dari panasnya kota Mekah. Kenapa jawaban mereka begitu, Bapak sekalian? Karena tingkat ketakwaan mereka kepada Allah. Di kita ini apa, Pak? Cuacanya enak. Kalau capek ya istirahat. Coba Bapak sekalian. Kenapa mereka begitu sekalian? Karena mereka tahu keagungan, kemuliaan Ramadan. Ini yang pertama. Jadi Ramadan pengertiannya apa, Ibu? Cuaca yang panas. Jadi apapun cuacanya, Ibu, jangan sampai kita tidak berpuasa. Yang kedua, nih penting Ibu-ibu. Ramda artinya nyala api yang biru yang panas luar biasa itu. Kenapa Ramadan ini dinamakan Ramadan cuaca bara api yang panas? Karena di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala membakar semua dosa manusia. Ramadan ini dinamakan dengan Syahrul Ghufran, bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanallah. Ini Pak. Makanya di bulan Ramadan ini, selain kita memperbanyak baca Al-Quran, kita puasa, sedekah, infak, Ramadan ini ibu-ibu kita manfaatkan untuk memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar. Kenapa? Di antara nama Ramadan ini ada juga namanya Ibu Ghufran. Bulan yang penuh dengan ampunan Allah. Nih. Ini Ibu sekalian. Kita manfaatkanlah bulan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Rasulullah SAW diriwayatkan di bulan Ramadan. Nih, Ibu dengerin. Di bulan Ramadan. Beliau, Bapak Ibu, akan menyampaikan khutbah. Ini kan nggak ada tangganya, Pak. Tangganya satu aja.
ketika akan menyampaikan khutbah, Nabi itu berhenti di tangga yang pertama. Ketika beliau berhenti di tangga yang pertama, Nabi mengucapkan amin. Pas naik tangga yang kedua, kembali Nabi mengucapkan amin. Enggak biasanya, Pak. Biasanya naik-naik aja. Ini kok tangga pertama amin, tangga kedua amin. Ketika Nabi Muhammad turun dari mimbar, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa gerangan ya Rasul?" Di tangga yang pertama, baginda Rasulullah mengucapkan kalimat amin. Di tangga yang kedua, baginda Rasulullah mengucapkan amin. Apa jawab Nabi? "Wahai sahabatku," kata Nabi, "ketika saya berada di tangga yang pertama, atani Jibril, malaikat Jibril menghampiriku." Apa kata malaikat Jibril? "Qul amin ya Muhammad." Baca dan doakan amin ya Muhammad. "Kenapa ya Jibril?" kata Nabi. "Kenapa saya doakan amin?" Kata malaikat Jibril, "Alangkah sedih dan menangisnya umatmu ya Muhammad. Telah dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan. Bulan yang penuh dengan kasih sayang Allah, tapi sayang Ramadan mengucapkan selamat jalan. Sementara dosa-dosa umatmu belum terampuni." Coba Pak. Falam yughfaru lahu. Ramadan penuh dengan ampunan Allah. Tapi Ramadan mengucapkan selamat jalan, wada'an ya umat Muhammad. Banyak di antara umatmu ya Muhammad, dosa-dosanya belum terampuni. Ini ibu-ibu. Kenapa? Karena Ramadan ini dinamakan dengan Syahrul Ghufran. Bulan yang penuh dengan ampunan. Orang tua berdoa kepada ya Allah, ampuni dosaku. Ampuni dosa suamiku. Ampuni dosa anak-anakku. Ini Pak. Makanya di bulan Ramadan ini ibu-ibu banyak-banyak berdoa. Allah memberikan hidayah kepada keluarga kita. Yang masih jauh kepada Allah. Yang masih belum salat berjamaah. Yang belum masih melaksanakan salat. Di bulan Ramadan ini loh waktunya Pak. Makanya Ramadan ini diantaranya Pak dinamakan dengan apa? Dinamakan dengan Furqan. Apa itu Furqan Ibu? Pembeda Pak. Kita tahu benar salah, jangan kita tahu salah aja. Makanya kata ulama Ibu sekalian, kalau di bulan Ramadan saja ibu-ibu hati kita masih keras, belum mau ibadah, di bulan Ramadan saja masih malas ibadah, di bulan Ramadan sulit mendapatkan hidayah Allah, fabi ai syahrin yurtaja. Bulan apa lagi kita akan kembali kepada Allah? Di bulan Ramadan aja masih hatinya enggak tergerak ibadah. Di bulan Ramadan enggak tergerak hatinya untuk mohon ampun kepada Allah. Fabi ai syahrin yurtaja. Bulan apa lagi dia akan mendapatkan hidayah Allah? Ini ibu-ibu. Makanya Nabi tadi di tangga pertama mengucap amin. Alangkah sedih dan menangisnya umatmu ya Muhammad. Dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan ampunan. Bulan yang penuh dengan kasih sayang Allah. Tapi umatmu Ramadan mengucapkan selamat jalan. Mereka masih menumpuk dosa-dosanya. Yang kedua, Nabi mengucapkan kalimat amin. Kenapa ya Jibril? Kata Nabi. Alangkah sedihnya umatmu ya Muhammad. Masih bisa bertemu dengan kedua orang tua. Masih bisa menatap wajah kedua orang tua. Falam yabirrahuma, tapi sayang ya Muhammad, umatmu belum bisa berbuat baik kepada kedua orang tua. Masih menjadi anak yang durhaka. Padahal ibu-ibu di dalam hadis, ibu gak usah jauh-jauh. Kalau melihat Ka'bah, kata Nabi, an-nazaru ila wajhil walidain kan-nazari ilal Ka'bah. Memandang wajah kedua orang tua dengan penuh kasih sayang. Itu sama pahalanya dengan kita memandang Ka'bah. Ini enggak ngeliat orang tua, Pak. Enggak ngeliat mandang orang tua kecuali minta duit. Subhanallah. Nah ini ibu sekalian, supaya kita memahami
keagungan, kemuliaan, kesucian bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, taklim kita pada pagi hari ini memberikan motivasi untuk kita betul-betul memanfaatkan sisa Ramadan yang mungkin tinggal beberapa hari lagi, Pak. Kalau hari ini hari yang ke-6, kalau puasa kita ini 29 hari, berarti tinggal berapa hari lagi, Pak? Hah? 23 hari lagi. Berarti hari lagi, Pak sekalian. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, kata Allah. Hari ini berganti, berjalan. Hari ini berjalan, nggak ada diam. Nggak terasa 6, 7, 8, apalagi sudah THR mau keluar, sampai cepat itu. Sampai cepat nanti ibu-ibu sekalian. Nah, sebelum Ramadan berakhir, ibu-ibu, mari kita manfaatkan betul. Kita jaga betul keagungan bulan suci Ramadan. Kita jaga betul kemuliaan, keagungan Ramadan. Sampai di dalam hadis, ibu-ibu, kalau kita punya anak, punya mantu, jangan sekali tidak berpuasa. Jangan sekali tidak berpuasa. Kata Nabi, siapa yang tidak berpuasa satu hari di bulan Ramadan, min ghairi udhrin wala illatin. Enggak ada udzur. Musafir enggak, bapak-bapak menstruasi enggak, sakit enggak, terus dia enggak puasa. Kata Nabi di dalam hadis, lam yaqdiha walau shamad dahra kullaha. Seandainya dia qada di luar Ramadan, tidak akan Allah terima sekalipun dia qada seumur hidup. Seumur hidup dia qada Allah. Kenapa? Karena kemuliaan, keagungan bulan suci Ramadan. Nah, ini ibu-ibu sekalian, mari kita manfaatkan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Malam harinya kita isi dengan salat tarawih. Siang harinya, pagi harinya kita isi dengan puasa dan tadarus Al-Quran. Ibu-ibu, tadarus Al-Quran itu salah satu ibadah yang sangat-sangat dianjurkan di bulan Ramadan. Nabi itu tadarusnya dengan malaikat, Pak. Coba, Pak. Sekelas malaikat pun tadarus dengan Nabi. Datang dengan Nabi dia. Melaksanakan tadarus membaca Al-Quran. Ustaz, saya ini baca Al-Quran nggak fasih betul. Nggak apa-apa, tetap ibu baca Al-Quran. Nggak usah ibu pakai target-targetan. Kalau sekelas Pak Misri, ya kan, Pak Hadi, bacaannya bagus, nggak perlu target. 2 kali khatam, 3 kali khatam. Ya, kalau kita nggak ada target, nggak ada semangat. Boleh aja target. Tapi kalau ibu-ibu baca Qur'annya masih, apa namanya Pak? Tertata-tertatih, nggak usah pakai target. Yang penting baca Al-Quran. 30 menit, 10 menit, baca aja Al-Quran. Kenapa ibu-ibu? Kata Nabi di dalam hadis, man qara'al Qur'an taqa'a falahu ajran. Nih, bagi ibu-ibu yang tertata, tertatih, nggak begitu fasih, baca Al-Quran, sudah tua inilah, belajar Al-Quran sudah tua inilah, kan nggak fasih banget. Nih, Nabi memberikan hadis, menjadi penghibur bagi bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Kata Nabi, man qara'al Qur'an, siapa yang membaca Quran, taqa'a. Taqa'a itu bahasa Arab, artinya tertata, tertatih. Apalagi? Ngejak. Lidahnya berat betul. Falahu ajran, kata Nabi. Orang baca Quran semacam ini, pahalanya 2 kali lipat dibanding dengan orang yang fasih. Ibu baca Al-Quran sampai keringatan, ibu baca Quran. Ya Allah, gimana betul? Tetap lanjutkan. Kenapa? Pahala ibu lebih besar dibandingkan dengan pahala orang yang fasih. Kenapa demikian? Apa benar Pak Ustaz? Masa Pak Ustaz yang fasih baca Al-Quran, Imam Masjidil Haram, pahalanya 1, saya dapat 2? Betul. Kenapa? Yang pertama, kata ulama sekalian, dia mendapatkan pahala membaca Al-Quran itu sendiri. Pahala baca Quran. Yang kedua, dia mendapatkan pahala melawan godaan hawa nafsu.
Kalau orang fasih baca Quran itu enak betul, Pak. Beda lagu dikit tambah semangat dia. Beda kendornya dikit tambah semangat dia. Tapi kalau ibu-ibu yang baca Qurannya tertata-tertati, apalagi ada suami, mama, udah berhentilah, Ma. Malu sama cucu baca Quran kayak gitu katanya. Udah ditutup sama ibu, nggak janji baca Al-Quran. Padahal nggak begitu, tetap semangat untuk kita membaca Al-Quran. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena di bulan Ramadan ini Allah menurunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Karena Ramadan Allah turunkan Al-Quran, maka Ramadan ini juga ibadah yang sangat istimewa adalah ibadah tadarus Al-Quran. Bukan hanya Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, yang Allah turunkan di bulan Ramadan. Kitab Taurat Allah turunkan bulan Ramadan. Kitab Zabur Allah turunkan di bulan Ramadan. Kitab Injil Allah turunkan di bulan suci Ramadan. Ini karena kemuliaan, keagungan bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita dan kepada keluarga kita. Kita semuanya sehat walafiat. Orang tua kita sehat walafiat. Yang sudah meninggal, insya Allah, Allah berikan kasih sayang, Allah ampuni segala dosanya, Allah tempatkan di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita, sehingga kita dapat mengisi bulan suci Ramadan pada tahun ini dengan sebaik-baiknya. Dan insya Allah, Allah pertemukan kembali kita semua dan keluarga dengan Ramadan berikutnya. Seandainya ada kurangan khilafan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.